Kembali lagi bersama saya, Rina Tarihoran, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, semester 6, kelas C, dengan NIM 1803030107. Pada video kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Memerangi Korupsi Itu Berbahaya yang ditulis oleh Ngozi Okonjo-Iweala. Nigeria itu adalah salah satu negara paling menarik di dunia. Orang-orang yang ada di sana adalah seorang pengusaha yang luar biasa. Wanita Nigeria juga termasuk orang yang sangat giat dan sangat tangguh. Negara itu memiliki luas wilayah sekitar 924 km persegi dan sangat kompleks. Diperkirakan juga populasi di tahun 2017 sekitar 190 juta. Itu paling terpadat di negara Afrika dan terpadat ketujuh di dunia. 1 di 6 orang Afrika adalah orang Nigeria. Nigeria diproyeksikan menjadi yang terbesar kelima negara di dunia pada tahun 2030 atau perkiraan populasinya 264 juta. Dan terbesar ketiga pada tahun 2050 diperkirakan populasinya itu 410 juta. Saat ini 63% penduduk Nigeria berusia di bawah 25 tahun dan seperti bagian Afrika lainnya, populasi orang muda bisa menjadi paling dihargai untuk keuntungan demografi atau dapat menimbulkan sebuah pekerjaan yang kedepannya akan sulit dalam tantangan imigrasi. Ada kala tindakan kecil yang dibuat oleh penduduk Nigeria membuat nama negara itu buruk, yaitu terkait dengan korupsi. Mayoritas kebanyakan orang Nigeria itu jujur, pekerja keras, di mana warga negara itu menginginkan apa yang diinginkan warga negara lain. Di sini pemerintah harus memberikan mereka kedamaian, stabilitas, layanan dasar, kemudian mereka bisa keluar dan menjalani kehidupan yang mereka inginkan. Negara ini hampir terbagi rata antara Muslim dan Kristen. Negara bagian utara sebagian besar beragama Muslim dengan minoritas Kristen, dan dengan negara bagian selatan sebagian besar beragama Kristen dengan minoritasnya Muslim. Sangat jarang menemukan keluarga yang beragama Kristen dengan anggota Muslim. Di negara bagian utara dan selatan, beberapa kelompok itu masih ada yang mempraktikkan agama dan adat. Nigeria adalah negara demokrasi pemula yang berpola gaya Amerika dengan presiden eksekutif dan juga wakil presidennya. Ada beberapa partai politik, tetapi ada 2 yang paling utama, yaitu Partai Rakyat Demokrat dan Kongres Semua Progresif saat ini menjadi partai yang mengatur. Nigeria juga memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1960 dan diadili di parlemen Inggris. Gaya demokrasi sebelum melalui perang saudara atau Nigeria Perang Biafra dari tahun 1967 hingga 1970 dan jatuh ke dalam kekuasaan militer dalam waktu yang lama. Periode demokrasi saat ini dimulai pada tahun 1999 setelah hampir 3 dekade pemerintahan militer diselingi dengan periode singkat sipil. Kembalinya ke negara bermasalah. Suatu hari pada musim semi yang menyenangkan, tepat di hari Minggu pertama bulan Mei di tahun 2011, dia masih di rumah tepat tahun keempat sebagai Managing Director Operation di Bank Dunia. Saat itu pula HP-nya berdering di kantor Washington DC, dan itu adalah sebuah panggilan dari Atedo Peterson, salah satu bankir yang paling dihormati di Nigeria, ketua Stanbic IBTC atau salah satu lembaga keuangan yang berperingkat
teratas di negara itu. Atedo dan dia telah menjalani hubungan profesional yang baik selama ini. Tugas pertamanya yaitu sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2003 sampai tahun 2006. Berdasarkan pandangan bersama yang ditetapkan ke arah strategis, lalu harus diambilnya pembangunan Nigeria. Beliau tidak mendengar kabar darinya selama berbulan-bulan, tetapi dia terlalu terkejut karena panggilan tersebut. Seperti biasa, baginya itu untuk mendapatkan panggilan dari pribadi dan publik pejabat sektor dari Nigeria. Mereka pasti akan melakukan usaha untuk bertukar pandangan tentang masalah ekonomi atau meminta panduan tentang masalah ekonomi atau keuangannya. Setelah basa-basi seperti biasa, dia menelpon untuk memberi tahu bahwa Presiden Nigeria yang baru saja terpilih, Goodluck Ebele Jonah, akan menelpon untuk meminta dia bergabung dengan kabinetnya sebagai Menteri Keuangan. Presiden dijadwalkan akan dilantik pada akhir Mei, dan dia ingin menyusun kabinetnya secepat mungkin. Sementara itu, dia memutuskan untuk berkonsultasi dengan keluarganya karena dia tidak bisa bergerak tanpa dukungan mereka. Suami dan anaknya Dren kurang antusias, mengingat stres yang pernah dialami melalui tugas sebelumnya. Keluarganya berkata, jika dia memutuskan untuk melakukan, mereka pasti akan mendukung. Akan beda lagi dengan keluarga besarnya, pasti tidak mendukung. Terutama saudaranya. 3 saudara laki-lakinya pun memiliki bisnis di Nigeria dan telah menderita banyak akan tuduhan dan sindiran palsu oleh Atedo saat dia menjabat sebagai Menteri Keuangan. Mereka tidak ingin mengulanginya di titik yang sama. Masa jabatan pertama dia yaitu sebagai Menteri Keuangan. Jadi, jika Nigeria ingin memerangi korupsi dengan sukses, mereka tidak hanya perlu menangkap dan menuntut orang yang dianggap sangat penting, tetapi juga mereka dapat membangun institusi, proses, dan sistem yang meningkatkan transparansi dan melakukan praktik korupsi yang lebih sulit di tempat pertama untuk pengelolaan keuangan negara. Itulah sistem yang kami mulai dalam membangun di tahun 2004 sampai 2005 yang terhenti. Dia merasakan bahwa di sini sebagai area yang benar-benar dapat ia kontribusikan untuk memperbaiki keadaan negara. Pekerjaan itu harus diselesaikan untuk membendung kebocoran anggaran, praktik menerbitkan pendapatan bulanan yang dibagikan oleh federal pemerintah, dan semuanya 36 negara bagian federasi yang telah menempatkan informasi di tangan orang dan perlu dimulainya ulang. Dan akan sangat menyenangkan pula mencari cara untuk meningkatkan ekonomi non-minyak, diversifikasi basis ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja untuk pemula. Menghadapi penipu minyak. Pada tanggal 17 Agustus di tahun 2011, ketika dia memulai masa jabatan keduanya sebagai Menteri Keuangan di Nigeria, dia tidak tahu bahwa dia akan menjadi salah satu skandal korupsi yang terbesar dalam sejarah Nigeria. Selama 3 dekade, Nigeria itu sudah melakukan subsidi harga bensin di SPBU agar harga populisnya itu lebih murah. Produsen minyak terbesar ketiga belas dunia pada saat itu memiliki kapasitas penyulingan terbatas, sehingga minyak mentah yang diekspor dan dimurnikan produk minyak bumi yang diimpor lalu dijual kepada publik di bawah harga pasar. Pemerintah menanggung subsidi itu lalu membayarnya kepada pemasar dan importir yang telah membawa produk tersebut, termasuk perusahaan minyaknya sendiri yaitu Nigeria National Petroleum Corporation. Masalah pembayaran subsidi minyak yang telah memicu ibunya dalam insiden penculikan di dalam bab pertamanya. Orang Nigeria tidak percaya pada pemerintah, sangat muak dengan politik dan korupsi, dan karena itu mereka bergantung pada subsidi yang ada. Mereka merasakan itu sebagai demikian satu-satunya keuntungan langsung yang dapat mereka nikmati dari sumber daya milik negara mereka. Subsidi itu merupakan beban fiskal yang berat, tetapi semua upaya yang dilakukan bertahap dilakukan mereka selama bertahun-tahun dan sangat ditentang oleh serikat buruh, sipil, dan masyarakat umum. Proses anggaran yang memutar
mengontrol 48% dari pendapatan federasi yang dialokasikan ke negara bagian dari dan pemerintah lokal. Konstitusi tidak hanya memberi mereka otonom virtual dalam penggunaan pendapatan negara, tetapi juga memberi mereka pendapatan pemerintah daerah. Berdasarkan mandat, ini adalah pencairan ke rekening negara bagian. Uang yang seharusnya diteruskan ke pemerintah daerah, tetapi dalam banyak kasus tidak karena negara bagian mengklaim mereka menghabiskan uang ini untuk membiayai pemerintah daerah. Itu merupakan pencurian sumber daya dari pemerintah negara bagian dan layanan lokal yang penting seperti pendidikan dasar dan menengah, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar. Uang juga telah dialihkan untuk politik kampanye. Ketika orang-orang di negara bagian mengeluh tentang kurangnya layanan, mereka sering kali diberitahu bahwa pemerintah federal belum mencairkan pendapatan negara, yang menimbulkan banyak pemusuhan terhadap pemerintah federal. Untuk mengatasi volatilitas mereka, memperkenalkan sistem berbasis harga minyak aturan fiskal yang pada dasarnya harga minyak dibangun dari harga pasar. Nigeria dapat menganggarkan domestik dengan harga yang lebih rendah, menyimpan perbedaan, dan kemudian menyediakan sumber daya ini pada saat-saat buruk ketika harga minyak internasional rendah. Dengan cara ini, anggaran bisa membantu memperlancar pengeluaran dan konsumsi pemerintah. Ide itu berhasil dengan baik selama masa jabatan pertama dia. Sebagai Menteri Keuangan di bawah Presiden Obasanjo, mereka dapat menghemat sekitar 22 miliar dari tahun 2004 hingga tahun 2007. Tabungan yang dimiliki oleh federasi disimpan di rekening yang mereka buat di bank sentral yang dikenal sebagai kelebihan akun mentah. Selama krisis keuangan dan ekonomi global di tahun 2008 hingga 2009, sebagian dari tabungan digunakan untuk mengelola fiskal stimulus atau setara dengan sekitar 4,5% dari PDB di tahun 2009 ke Nigeria ekonomi sehingga memberikan dorongan dan menangkal resesi. Saat ini dia berada di Bank Dunia. Dia sangat bangga terhadap negara Nigeria, karena itu merupakan salah satunya dari sedikit negara berkembang yang tidak dilanda krisis untuk meminta pinjaman atau dukungan anggaran dari Bank Dunia, karena sudah bisa menarik dengan tabungannya sendiri. Terlepas dari keberhasilan aturan fiskal berbasis harga minyak dan kelebihan current account, gubernur menentang mekanisme ini dan efektif menyabotase dimasukkannya mereka dalam RUU tanggung jawab fiskal yang telah memperlakukannya menjadi hukum. Mereka bersikeras bahwa minyak mentah berlebih tidak konstitusional dan semua uang di dalamnya harus dibagi dengan unit federasi atau negara bagian dan pemerintah lokal. Dan harapan terakhir saya di sini, semoga Indonesia bisa mengajak dan menghimpun rakyat-rakyat Indonesia untuk menyuarakan kepeduliannya pada pemberantas korupsi dan bisa mengajak seluas-luasnya masyarakat, terutama generasi muda, untuk ikut memperjuangkan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta mendukung terbentuknya generasi masa depan yang bersih dari korupsi. Demikianlah video saya untuk minggu ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.